Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Melinda Supratman. Today, I will explain about verb ing and verb to. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang present dan past participle yang nantinya akan ada kaitannya dengan materi kali ini. Pertama, present participle terbagi menjadi 3, yaitu verb, gerund, dan adjective. Verb yaitu kata kerja murni. Contohnya write, study, work, write, or anything. Kemudian gerund yaitu kata kerja yang berfungsi sebagai noun, yang kemudian dibagi lagi menjadi 3 fungsi, yaitu subjek, objek, dan komplement. Gerund sebagai subjek, contohnya studying makes me tired. Studying di sini yaitu subjek. Kemudian gerund sebagai objek, he hates waking up early. He berfungsi sebagai subjek, hates verb, waking up early sebagai objek. Kemudian complement, contohnya yaitu my favorite activity is reading. My favorite activity yaitu subjeknya, is yaitu verb, reading adalah complement. Bentuk present participle yang ketiga adalah adjective. Adjective. Verb berubah makna menjadi adjective jika ketemu dengan artikel a, an, atau the. Contohnya itu a writing book. Di sini writing ini memberikan sifat kepada noun atau kepada buku itu. Selanjutnya past participle. Past participle hanya terbagi menjadi 2, yaitu verb dan adjective. Biasanya ditandai dengan kata kerja bentuk ketiga. Seperti contohnya she has gone. Juga akan berubah makna jika ketemu dengan artikel. Contohnya a broken heart. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang verb plus ing. Kalian bisa melihat beberapa contoh di bawah ini. Yang pertama, I enjoy reading. Tidak ditulis I enjoy to read. Kenapa? Karena dalam kalimat I enjoy reading terdapat gerund. Enjoy dan reading sama-sama kata kerja, tapi kata reading sudah berubah makna, tidak lagi verb murni atau kata kerja murni, tetapi sudah berubah makna menjadi noun, biasa disebut dengan gerund. Nah, kata gerund harus diikuti dengan verb ing. Begitu juga contoh-contoh di bawahnya. Would you mind closing the door? Tidak ditulis dengan would you mind to close the door? Dan beberapa contoh di bawahnya. 10 kata yang terdapat dalam kotak ini harus mendapatkan perlakuan khusus karena 10 kata ini termasuk kata gerund. Jika terdapat dalam kalimat harus ditambahkan dengan verb ing. Jika dalam kalimat negatif, maka tinggal ditambahkan not. Seperti contoh, when I'm on holiday, I enjoy not having to get up early.
Perlu diingat, kita tidak hanya menggunakan tambahan ing pada kata 10 di atas tadi, tapi juga pada kata give up, put off, go on or carry on, and keep on. Seperti contoh, I have given up reading newspaper. I think it's a waste of time. Dan beberapa contoh lainnya. Jadi, kalau misalnya ketemu kata-kata seperti ini, harus ditambahkan dengan ing. Oke, pada bagian C, kita bisa menggunakan structure verb somebody plus ing. Seperti contoh, I can imagine George riding a motorbike, or you can stop me doing what I want. Did you really say that? I don't remember you saying that. Sorry to keep you waiting so long. Pada bagian selanjutnya, ketika kita membicarakan sesuatu yang sudah dilakukan, kita bisa mengatakan having done, having stolen, or having anything. Seperti contoh, they admit having stolen the money. Tapi tidak selamanya menggunakan having done. Bisa juga mengatakan they admit stealing the money. Stealing, bisa menggunakan stealing. Selanjutnya yaitu E. Untuk beberapa kata kerja pada halaman ini, pertama admit, deny, suggest, kamu bisa menggunakan that. Seperti they denied that they had stolen the money. Or Chris suggested that we went to the cinema. Selanjutnya, kita akan membahas verb plus to. Pada bagian A, terdapat beberapa kata yang ada di dalam kotak. Nah, kata-kata ini harus mendapatkan perlakuan khusus, yaitu harus disandingkan dengan kata to. Maksudnya, setelah kata ini harus ada kata to. Seperti contoh, it was late, so we decided to take a taxi. Simon was in a difficult situation, so I agreed to help him. How old were you when you learned to drive? I waved to Karen but failed to take her attention. Jadi, beberapa kata tadi yang saya sebutkan sudah berubah makna, tidak lagi kata kerja murni, melainkan sudah berubah makna. Kalau pada kata negatif, kita hanya tinggal menambahkan not sebelum kata to. Bagian B, setelah kata there, kamu bisa menggunakan infinitif dengan atau tanpa to. Seperti contoh, I wouldn't dare to tell him, or I wouldn't dare tell him. Tapi setelah kata dare not or daren't, kamu harus menggunakan infinitif tanpa to. Seperti contoh, I didn't tell him what happened. Pada bagian C, kita juga bisa menggunakan to setelah kata seem, appear, then, pretend, dan claim. Contohnya yaitu, they seem to have plenty of money. I like Dan, but I think he tends to talk too much. And pretended not to see me when she passed me in the street. Beberapa kata kerja kita bisa menggunakan question word seperti what, how, why. Setelah itu disandingkan dengan kata to. Biasanya struktur ini digunakan pada kata ask, decide, now, remember, forget, explain, learn, understand, dan wonder. Contohnya yaitu
I don't know whether to apply. Oke, sekian video yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Where to go for your Hidayah. Assalamualaikum You warahmatullahi understand what to do? wabarakatuh. Oke, sekian video yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.